Nah, kali ini kita akan membahas mengenai winning rate. Kebanyakan orang selalu nanya, winning rate-nya berapa sih kamu itu gitu ya? Atau saham daily winning rate-nya berapa begitu ya? Selalu pengen tahu winning rate-nya seseorang berapa. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur ya, kita fokus aja sama tradingan kita atau investasi kita. Ya, tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Kenapa saya katakan begini? Kadang-kadang kita malah sibuk membandingkan kinerja kita sama kinerja orang lain. Ya kan? Kita nggak fokus sama analisa kita, tidak fokus sama trading plan kita, tidak fokus sama trading rules kita. Ini saran saya ya. Tapi kalau ada orang yang tanya winning rate, winning rate, winning rate, oke. Kita kasih gambaran clear-nya mengenai winning rate. Saya ambil contoh misalkan ada Pak Bambang ya di sini. Aduh, agak susah nih. Nah, Pak Bambang dan Bu Susi. Ya, contoh dua orang ini ya. Pak Bambang ini winningnya itu 8 kali dari 10 kali trading. Artinya dia lossnya, kalahnya itu 2 kali. Ya kan? Sedangkan Bu Susi ini menangnya itu 3 kali dari 10 kali trading. Artinya dia loss kalahnya itu 7 kali trading. Kan total 10 kali transaksi ya. 10 kali ini. Ya. Winning rate ratio. Ya, biasa begitu. Winning rate ratio. Kalau begini kita lihat bahwa 80% dari Pak Bambang. Ya kan? 8 dibagi 10 ya kan? Dikali 100%. Sedangkan winning rate ratio-nya dari Bu Susi ya, WN rate WR ratio-nya. Dari Bu Susi ini berapa? Dia 30%. Kalau Anda lihat sepintas begini saja, wah Pak Bambang nih hebat. Lebih hebat daripada Bu Susi. Betul? Nah, kita lihat detailsnya. Profit, ya, untungnya pada transaksi yang win atau yang menang ya, itu kan di Pak Bambang nih kebetulan dia 8 kali menang, itu setiap cuan itu 4%. Jadi begitu 4% dia jual. Berarti kan 32% nih. Sedangkan profit pada transaksi yang win di Bu Susi, sorry, ya, tulisannya agak susah. Profit pada transaksi yang win, yang menang ya, pada Bu Susi ini dia menang 3 kali, tapi dia melakukan penjualan profit taking itu ketika winnya 10%. Ketika dia floating profit 10% dia jual. Artinya totalnya 30%. Jadi masing-masing orang itu dia punya trading plan beda-beda ya. Dia punya risk and reward ya. Ini saya kasih tahu ya. Risk and reward. Risk versus reward. Itu bisa beda-beda. Resiko dan imbalan yang diperoleh ya. Settingan trading plan. Misalkan dia risknya Pak Bambang ini 1:2. Sedangkan ya, sorry, Bu Susi misalnya ada jangan pakai Bambang deh nanti malah bingung teman-teman. Misalkan si Bapak A ini 1:2 lalu versus orang yang dia 1:4 gitu ya. Jadi dia akan melakukan penjualan ketika dapatnya 2 kali lipat dari yang dia beli. Kalau ini dia akan melakukan penjualan ketika dia 4 kali lipat dari harga yang dia beli. Jadi risk and rewardnya. Sama dengan Bu Susi. Bu Susi ini
dia akan dilakukan penjualan profit taking kalau sahamnya itu sudah untung 10%. Sedangkan Pak Bambang ini, dia melakukan profit taking ketika sahamnya 4%. Pokoknya 4% langsung dia sell. Ya. Jadi 8 kali 4%, 32%, sedangkan ini 3 kali 10% sama dengan 30%. Ketika win ya. Sedangkan pada transaksi yang loss, ketika kalah, transaksi yang loss. Ya, ini loss. Ada transaksi yang loss. Ya. Dia kalah 2 kali. Ya. Saya agak sini deh, takutnya kena logo ya. Sebentar. Dua kali, ya. Dia kalah 2 kali. Cut loss-nya di 15%. Jadi dia minus 30%. Sedangkan di Bu Susi, dia cut loss-nya di berapa sih? Gitu ya. Dia 7 kali kalah, tapi dia selalu cut loss di 3%. Begitu saham itu turun 3%, dia pasti cut loss. Artinya dia minus 21%. Ya. Kalau kita lihat begini, ya, 32% dikurangi 30%, karena dia loss-nya kan 30%. Dia cuma untung 2% profit. Sedangkan di Bu Susi, dia kan untung 30%. Dikurangi 21% ruginya. Dia untung 9%. Nah, kalau begini, waduh, berarti Bu Susi hebat dong Pak. Walaupun dia cuma menang 3 kali, tapi dapatnya profitnya 9%. Sedangkan Pak Bambang menang 8 kali transaksi, tapi profitnya total cuma 2% setelah dikurangi rugi. Nah, jadi yang mau saya tekankan ya, tidak semata-mata bahwa winning rate itu menjadi acuan bagi seseorang sukses atau tidak. Ya, saya ingin tekankan bahwa yaitu tadi, fokus aja. Karena masing-masing orang mereka mempunyai trading rules-nya berbeda-beda, ya kan? Ada risk and reward-nya itu bisa beda-beda. Ada yang 1:2, ada 1:4. Jadi tergantung nanti pengalaman Bapak, Ibu, teman-teman semua. Tadi di sesi-sesi sebelumnya ya, di page-page sebelumnya, saya sudah bilang bahwa ketika kita melakukan trading maupun investasi ya, dengan berjalannya waktu, itu kita akan kebentuk tuh. Kita punya trading rules sendiri, kita bisa menentukan trading plan kita sesuai kenyamanan kita. Jadi ini sangat penting ya, yang saya bilang di situ. Bahwa tidak bisa disamaratakan si A, si B, si C, si D, si E. Maka dari itu ya, untuk teman-teman premium member, itu kita memang di saham daily itu, ini saya jelaskan singkat ya, itu lebih moderat, bukan agresif. Jadi ada teman-teman yang mungkin join tapi aduh saya nggak cocok nih sama saham daily. Nggak apa-apa. Karena memang kita lebih mengambil di tengah-tengah. Tidak terlalu mengambil resiko. Karena kita mempertimbangkan banyak hal ya. Jadi ada memang yang member itu dia sangat agresif banget. Sukanya saham-saham gorengan. Maunya main cepat gitu. Tapi lebih banyak kita lihat member-member yang lebih stabil, yang lebih tenang begitu, tidak gerusa-gerusu. Ya. Jadi ketika orang join premium member, kalau nggak cocok boleh dia berhenti, tidak melanjutkan lagi. Ketika misalkan 3 bulan ya udah stop aja. Tapi ada yang juga yang sampai tahunan ya, member-member yang memang pas dengan saham daily style-nya. Begitu juga Bapak Ibu dan teman-teman adik kakak semua. Nanti akan menemukan sendiri ya, begitu. Terus ada yang begini, Pak, saya udah trading itu di saham 4 tahun, tapi nggak full. Maksudnya? Nah, ini begini biasanya. Di tahun pertama dia investing nabung saham terus. Tahun kedua pengen nyoba-nyoba trading. Baru 3 bulan karena namanya nyoba-nyoba ikut-ikutan, tidak mau belajar gitu ya, cuma ikut-ikutan aja. Kalau nabung saham kan lebih mudah ya. Ini dia cuma ikut-ikutan saja ketika trading, akhirnya dia nyangkutnya parah.
ya, karena kebetulan masuk ke saham-saham gorengan, sehingga ada saham yang sampai di harga 50, nyangkut kan itu, sampai setahun misalkan itu, udah stres, akhirnya saya kapok deh Pak, 3 bulan aja saya trading, saya kembali ke investasi. Jadi tahun kedua dia sudah selesai, dia nggak mau lanjut, tahun ketiga dia nggak melakukan apapun, jadi nggak investasi, nggak trading juga, baru tahun keempat dia tergoda, wah itu COVID-19, wah harga saham pada naik tuh sekarang di bulan April sampai Agustus, nyesel saya nggak beli, wah September koreksi, teman-teman pada beli, udah saya memutuskan untuk melakukan trading lagi. Dia menganggapnya bahwa oh saya sudah di dunia saham udah 4 tahun. Padahal sebenarnya di tahun kedua awal dia coba 3 bulan trading, terus setelah itu dia berhenti. Dia berhenti sampai tahun ketiga, tahun keempat baru dia masuk. Cuman dia menganggap bahwa dia sudah 4 tahun di dunia saham. Jadi nanti akan kelihatan ya bahwa saya bilang bahwa biasanya itu orang akan stabil ya sebagai trader maupun investor. Untuk trader itu khususnya biasanya 3 tahun ya. Kalau Anda rutin tiap hari gitu, Anda melakukan namanya trading gitu ya. Psikologi trading Anda, mindset Anda itu akan kebentuk. Di situ Anda akan menemukan, oh saya ini karena saya kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, sering meeting, saya nggak cocok untuk day trading. Jadi saya cocoknya untuk swing trading atau untuk middle trading gitu ya. Atau untuk semi investing saya cocoknya. Wah, saya ini kebetulan di PHK nih. Akhirnya saya punya banyak waktu luang di rumah. Mau bisnis, mau buka rumah makan bingung, mau buka coffee shop saya nggak punya modal gede. Tapi saya pengen untuk masuk ke dunia saham. Karena selama ini saya cuma investor, saya pengen jadi trader. Nah itu bisa. Karena Anda punya waktu yang cukup banyak, di situ Anda melatih diri Anda. Yang saya ingin tekankan di sini, ketika Anda memutuskan untuk day trader, menjadi orang yang setiap hari melakukan trading ketika market buka, ya, di situ artinya Anda harus benar-benar memberikan waktu Anda untuk melihat, mengamati pergerakan harga saham. Jadi ini penting banget ya untuk teman-teman yang awalnya mau investasi, mau nabung saham, akhirnya kegoda masuk ke day trading, ya. Seperti itu. Jadi start small, itu benar. Jadi Anda jangan modal gede-gede, walaupun uang Anda mungkin 1 miliar, 2 miliar. Saya ada klien yang dia sampai MM-an ya kalau 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 trading. Tapi dari awal saya bilang, Pak, eh, kecil-kecil aja, senyamannya Bapak, gitu. Karena mungkin menurut kita 100 juta itu gede, tapi menurut dia 100 juta itu kecil. Ada yang menganggap bahwa, 100 juta itu besar, karena dananya cuma 10 juta. Jadi sesuaikan dengan kenyamanan Anda. Makanya kita bilang dari awal bahwa dana untuk saham, terutama untuk trading, itu cold money. Ya. Jadi benar-benar uang dingin. Kalau Anda hilang duit itu, Anda nggak apa-apa deh. Gitu. Karena trading itu high risk, high return. Jadi saya tekankan, trading di saham itu resikonya tinggi. Memang gainnya ya, kalau orang cuma lihat, wah enak dong ya kalau deposito sekarang ini cuma 3%, cuma 5% di kala COVID ya. Dibandingin kita deposito, mending kita trading di saham. Bisa sampai 15%, 20%, tuh ada yang sampai 100%, multi-bagger begitu ya. Tapi kembali lagi, Anda harus dibekali dengan pengetahuan yang mumpuni. Anda harus belajar. Ketika Anda memutuskan untuk ikut e-learning ini, itu artinya Anda serius loh untuk Anda mengupgrade diri Anda. Harapan saya pribadi bahwa teman-teman di sini selain investasi real di saham atau Anda trading di saham, Anda juga melakukan upgrade terhadap diri Anda. Jadi banyak baca buku ya, nonton tayangan YouTube mengenai saham, Anda dengar podcast tentang saham seperti itu. Jadi belajar itu bisa berbagai cara ya. Anda punya komunitas saham, teman-teman yang suka ngebahas saham ya. Di situ Anda bisa belajar banyak. Bahkan kalau saya pribadi ketika saya ketemu sama teman-teman analis saham yang lain ya, ketika mereka datang ke Bali gitu ya, liburan sambil, Don ketemuan gitu ya, kongko-kongko gitu ya. Biasanya sih ngomong saham juga, tapi kalau saya sebenarnya kalau ketemuan sama analis saham, saya cuman pengen apa kabar, gimana, sehat nggak, ini mau liburan gimana gitu-gitu ya. Biasanya saya cenderung untuk tidak ngomongin saham lagi gitu ya kalau udah sudah ketemu sama teman-teman gitu. Cuman kebanyakan 90% pasti larinya ke saham juga gitu. Tapi ketika saya ketemu dengan teman-teman ini, teman-teman analis saham, saya mengosongkan
diri saya, dalam arti saya seperti gelas kosong. Saya siap menyerap apa yang mereka sharing. Jadi seperti itu ya. Kita harus merendah ya. Merendah itu ya kita anggap bahwa masih banyak orang yang lebih ahli daripada kita. Itu penting ya. Bahkan kita masih baca buku ya. Setiap Sabtu Minggu saya selalu ke toko buku ya. Saya lihat mana ada buku saham yang baru atau e-book begitu ya. Jadi kita masih mengupgrade diri kita. Begitu pula juga teman-teman di sini. Harapan saya bahwa teman-teman tetap belajar, nggak pernah berhenti begitu ya. Jadi itu message yang saya ingin sampaikan ya di sesi e-learning sesi 1 money management. Semoga bermanfaat buat teman-teman.